Welcome to 1% Literasi. Dinasti Zhou adalah dinasti terakhir sebelum Tiongkok resmi disatukan di bawah dinasti Qin. Dinasti Zhou adalah dinasti yang bertahan paling lama dibandingkan dengan dinasti lainnya dalam sejarah Tiongkok, dan penggunaan besi mulai diperkenalkan di Tiongkok mulai zaman ini. Tokoh yang menjadi peletak dasar pendirian dinasti Zhou adalah Ji Chang, atau yang lebih dikenal dengan Wen Wang. Dinasti Zhou didirikan pada tahun 1046 sebelum Masehi, dan melahirkan 14 generasi raja dalam dinasti Zhou, dan dikenal dengan nama masa The Age of Feudal State atau zaman menengah. Zaman setelah 14 raja dinasti Zhou, tepatnya pada masa Raja Pingwang. Maka riwayat keluarga dari tahta Houji diragukan keasliannya, karena banyak kasim dan bangsawan kerajaan yang meminta menjadi raja, dan mereka juga mengaku keluarga Houji. Sehingga keluarga asli dari Houji tersisihkan. Dinasti Zhou merupakan dinasti terlama dalam sejarah dinasti Cina kuno, berkuasa dari tahun 1046 sebelum Masehi, sampai 256 Masehi. Namun pada masa 771 sebelum Masehi, terjadi perpecahan di negara Zhou, yang membagi Zhou menjadi daerah Zhou Barat dan Zhou Timur. Pada zaman peralihan dinasti Zhou terkenal dengan nama zaman musim semi, dan musim gugur, di mana dalam sebuah kitab klasik, yang ditulis oleh Kong Hu Chu, yang masuk dalam kumpulan Wu Jing dijelaskan bahwa telah terjadi pada masa dinasti Zhou, pada tahun 722 sebelum Masehi, sampai 481 sebelum Masehi, negara Zhou pecah menjadi 40 negara kecil-kecil. Dan akhirnya dapat dipengaruhi oleh 5 raja besar yang saling bermusuhan, atau roman klasik ini juga biasa disebut zaman 5 raja besar Chun Qiu, dan dikenal dengan zaman musim semi, dan musim gugur. Pembagian masa dinasti Zhou. 1. Chun Qiu, zaman musim semi dan gugur, dimulai tahun 770 sampai 476 sebelum Masehi. 2. Zhan Guo, masa perang antar negeri, dimulai tahun 475 sampai 221 Masehi. Disebut musim semi dan gugur karena nama judul buku roman klasik yang ditulis oleh Kong Hu Chu adalah musim semi dan gugur karena pada masa itu terdapat 5 raja besar yang saling mencari pengaruh dan kekuatan. Walaupun masih terdapat banyak negeri-negeri dan bangsa-bangsa kecil, sekitar 40-an, yang pada akhirnya satu persatu ditaklukkan atau ditarik ke salah satu pihak yang kuat. Kelima raja negeri besar. Cerita pembagian Zhou Timur dan Barat diceritakan oleh Sima Qian, seorang ahli sejarah dari Cina kuno, yang lahir pada 145 sebelum Masehi, dan menulis buku tentang roman klasik pada tulisan bambu. Lokasi dinasti Zhou. Lokasi dinasti Zhou berada di lembah Sungai Kuning, di mana kelanjutan kekuasaan dari dinasti Shang, dengan ibu kota bernama Hao. Secara geografi wilayah dinasti Zhou berada di lembah Sungai Kuning, dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah timur, Liaoning. Sebelah barat, Shangxi. Sebelah selatan, Anhui. Sebelah utara, Hebei. Sistem sosial politik negara Zhou Barat. Pada masa dinasti awal Zhou, yaitu Zhou Barat, mempunyai sistem sosial yaitu keluarga Houji mengendalikan negara Zhou secara terpusat,
di mana semua kekuasaan di tangan raja, dan semua bawahan mendapatkan mandat dari istana. Kekuasaan keluarga Houji bertambah dengan penaklukan suku-suku asing, sampai Sungai Panjang. Keluarga Houji yang mendirikan dinasti Zhou Timur, mengangkat Pangeran Jijiu, atau Pingwang, menjadi raja baru di daerah Luoyang, Provinsi Henan, pada tahun 771 sebelum Masehi, atas dukungan bangsawan. Kekosongan waktu dari Zhou Barat dan Timur dimanfaatkan oleh para bangsawan dan kasim raja untuk menduduki tahta, dan mereka mengaku keluarga Houji. Sehingga dalam sejarah Cina kuno, banyak bangsawan dan kasim serta suku-suku yang baru ditaklukkan mengaku dan mengklaim masih satu garis keturunan keluarga Houji. Marga Ji paling banyak dipakai sebagai bukti untuk mendapatkan posisi puncak kerajaan Zhou, yang akhirnya berakhir dengan perselisihan yang berkepanjangan antar pejabat. Dan akhirnya negara Zhou pecah menjadi 40 kerajaan kecil-kecil, termasuk Zhou Timur. Setelah Raja Pingwang meninggal, kerajaan Zhou menjadi semakin kacau, di mana tidak ada lagi eksistensi keluarga Houji yang memerintah negara, dan para bangsawan mendirikan negara masing-masing karena egoisme dan idealisme. Mereka saling bertempur antar satu sama lainnya, dan diceritakan dalam sejarah musim semi dan gugur sebelum masa perang terjadi. Saat masa perang 7 negara tersebut bertempur satu sama lainnya. Dan yang kuat bertahan, dan yang lemah akan dijajah. 7 negara besar tersebut adalah 1. Qin, 2. Chu, 3. Yan, 4. Han, 5. Zhao, 6. Wei, 7. Qi. Zaman keemasan dinasti Zhou. Zaman keemasan dinasti Zhou terjadi pada masa kelahiran filsuf, sampai kelahiran Sun Tzu, di mana hasil karya mereka memberikan sumbangan kepada dunia barat dan timur. Dalam perkembangan filsafat dan militer, penemuan kompas. Dalam ilmu pengetahuan, telah ditemukan kompas sederhana, untuk mengetahui posisi pasukan saat menyerang. Penemuan strategi perang. Sun Tzu, ahli strategi Cina kuno, yang terkenal sampai sekarang, lahir pada masa musim semi dan gugur, atau Chun Qiu, zaman musim semi dan gugur, dimulai tahun 770 sampai 476 SM. Menurut Ralph Sawyer, sangat mungkin Sun Tzu memang ada, dan tidak hanya menjabat sebagai seorang jenderal perang, tetapi juga merupakan penulis dari buku yang menyandang namanya The Art of War. Dalam The Art of War, dikatakan bahwa ada perbedaan antara perang skala besar dan teknik canggih yang dirinci dalam teks, serta pertempuran skala kecil yang lebih primitif. Dipercaya banyak digunakan di Cina selama abad ke-6 sebelum Masehi. 5 dari 36 strategi perang Sun Tzu adalah 1. Jika Anda memahami siapa musuh Anda, dan siapa diri Anda, maka Anda tidak perlu khawatir akan hasil dari 100 pertempuran. 2. Kecepatan adalah segalanya. 3. Meraih 100 kemenangan dalam 100 pertempuran, bukanlah kemampuan sempurna. Menaklukkan musuh tanpa bertempur, merupakan kesempurnaan tertinggi. 4. Kemungkinan menang ada pada serangan, umumnya dia menduduki medan pertempuran lebih dulu, dan menantikan musuhnya dengan lebih leluasa. 5. Jika sebelum Anda kalah total dalam perang, mundurlah sejenak,
kemudian kumpulkan kekuatan yang lebih besar lagi, lalu serang kembali musuhmu. Keruntuhan dinasti Zhou. Setelah kematian Raja Pingwang, tidak ada lagi raja yang cakap dalam memerintah kerajaan, dan akhirnya kerajaan Zhou pecah menjadi 40 kerajaan kecil-kecil. Dan membentuk koalisi menjadi 7 negara besar, yang saling bertempur satu sama lainnya. Dari 40 kerajaan kecil itu melebur masing-masing kepada 7 kerajaan terkuat. Karena merasa tersiingi dan takut diserang, pengaruh legitimasi kerajaan yang kuat, sehingga berlindung dan mencari dukungan atau backing di negara yang mereka pilih yang terkuat tersebut. Masa perang akhirnya terjadi, genderang perang dan terompet dibunyikan, atau dalam bahasa Tionghoa disebut dengan Zanguo. Masa perang antar negeri dimulai tahun 475 sampai 221 Masehi. Selama 254 tahun masa perang, dan akhirnya yang keluar menjadi pemenang adalah Kerajaan Qin, yang berada di sebelah barat wilayah Zhou, di mana pasukan negara Qin unggul dalam menggunakan teknologi. Dan kelemahan musuh yang sudah mulai lemah, terkuras kekuatan dan konsentrasinya.